Halo, ketemu lagi dengan Bu Asima. Ya, apa kabar? Sehat ya? Oke, salam sehat dari Bu Asima. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa absen. Nanti pada proses pembelajaran, Ibu pasti cek absennya ya. Siapa yang terlambat, siapa yang baru masuk, udah mau keluar baru masuk, oke? Mudah-mudahan semangat. Ini pertemuan terakhir di bab teori peluang, ya. Oke, kita mulai sambil lihat slide-nya. Identitas ibu biasa, cara belajarnya, buku pegangannya sama, dan cara proses belajarnya sama, silabusnya kita lihat nih, pertemuan pertama, pertemuan kedua, yang ini sudah pertemuan ketiga ya, pertemuan sebelumnya kan. Oke, kita lanjut. Pertemuan terakhir nih, kejadian majemuk, yaitu part 4 ya. Nah, apa aja yang kita pelajari di sini? 331 yaitu peluang komplement suatu kejadian. Jadi kejadian majemuk ini apa aja? Nah, kalau majemuk berarti lebih dari satu kejadiannya ya. Peluang komplement satu kejadian. Terus yang kedua, kejadian yang saling lepas. Yang ketiga, peluang dua kejadian yang saling lepas. Yang keempat, kejadian yang saling bebas, stokastik atau disingkat kejadian yang saling bebas saja. Yang kelima, yang terakhir yaitu peluang bersyarat. Oke. Nah, yang ini nih. Kejadian majemuk dapat terbentuk dengan cara mengkombinasikan dua atau lebih kejadian. Jadi minimal dua kejadian ya. Dua kejadian. Pengkombinasian tersebut dapat dilakukan dengan gabungan atau irisan. Masih ingat kan di teori himpunan waktu SMP atau waktu kelas 10 ya? Ya, ada gabungan. Ke atas gitu ya. Union gitu ya, gabungan. Dan ada irisan. Ya. Belajar teori himpunan. Kita mulai dengan 331. 331 ini peluang komplement suatu kejadian. Oke, kita bold dulu ya. Oke, ini dia nih. Jadi peluang komplement suatu kejadian, suatu percobaan dapat terdiri dari beberapa kejadian. Jika kita menetapkan suatu kejadian tertentu, misalkan kita sebut kejadian A, maka kejadian di luar A yang hasil percobaan tersebut tetap bagian dari semestanya, maka dirotasikanlah dengan kejadian komplement dari A. Komplement dari A. Atau dilambangkan dengan A komplement atau A pangkat C. Udah ya? Oke, jika A komplement atau A pangkat C merupakan kejadian bukan kejadian A, maka PA sama dengan P komplement A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Udah dibahas sebelumnya, ini hanya mengulang kembali ya. Iya. Oke, contoh 1, pelemparan sebuah dadu setimbang 1 kali. Berapa peluang muncul mata dadu bukan 6? Yang muncul mata 6 sama dengan 1/6, maka yang bukan 6 adalah 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Oke. Contoh 2. Sebuah kelereng diambil secara acak dari sebuah kantong yang berisi 6 kelereng merah, 7 putih, dan 2 biru. Tentukan peluang yang terambil bukan merah. Nah, kita cari aja yang merah dulu. Ada berapa yang merah nih di dalam kantong? Ada 6. Di antara berapa isi kantongnya? 15. Jadi peluang muncul merah 6/15 disederhanakan jadi 2/5. Maka kalau ditanya berapa peluang bukan merah, berarti jawabnya 1 dikurang peluang merah. Jadi 1 dikurang 2/5 sama dengan 3/5. Oke. Lanjut nih, kejadian saling lepas ya, 332 dan 333. Kejadian saling lepas dan ibu gabung nih sekaligus nih 333 kejadian tidak saling lepas.
Ya, karena kan saling berhubungan, jadi dijelaskan sekaligus. Dua kejadian disebut saling lepas jika apa? Apa yuk? Kalau saling lepas, jika kejadian tersebut tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Jadi dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan itu disebut kejadian yang saling lepas. Dua kejadian yang saling lepas tidak memiliki titik persekutuan, tidak mempunyai irisan. Coba lihat tuh kesimpulannya. Jika kejadian A dan B saling lepas, maka peluang kejadian A atau B terjadi itu dituliskan dengan peluang A union B, tapi dibaca peluang A gabung B atau peluang A atau B gitu ya. Itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi kalau A dan B itu saling lepas, maka peluang A atau B itu langsung dijumlahkan peluang masing-masing. Jadi peluang A ditambah peluang B. Seperti itu anak-anak. Oke, jika kejadian A dan B tidak saling lepas, artinya ada irisannya, maka peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jadi kalau ada irisannya dikurangi irisannya itu supaya nggak dua kali dihitung. Gitu ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Contoh 1. Pada pelemparan dua dari setimbang secara acak, ya. Nah, pada pelemparan dua dari setimbang secara bersamaan, tentukanlah peluang munculnya jumlah mata daru 3 atau 10. Pertanyaan Ibu, ini saling lepas atau tidak lepas? Saling lepas atau tidak lepas? Kalau jumlahnya 3, mempengaruhi nggak dengan yang jumlahnya 10? Atau saling ada irisannya nggak? Nggak ada irisannya ya. Berarti ini namanya dua kejadian yang saling pas. Oke, kita carilah peluang A. Yang jumlahnya 3 berarti 1, 2, 2, 1. Ada lagi nggak? Boleh nggak 3, 0? Ada nggak mata daru 0? Nggak ada, berarti hanya ada 2. Maka NA sama dengan 2. Sedangkan B adalah kejadian munculnya jumlah mata daru 10. Yang jumlah mata daru 10 tadi ada berapa aja? 46, 64, 55, ada 3, berarti NB-nya ada 3. Maka kalau ditanya berapa peluang A atau B, berapa peluang muncul 3 atau 10, jadi yang jumlahnya 3 itu A, yang jumlahnya 10 B, sama dengan peluang A ditambah peluang B, sama dengan tadi yang peluang jumlahnya 3 adalah 2, NS-nya 2, NA-nya 2, jadi 2 per 36, ditambah yang B ada 3, NB-nya 3 diantara 36, berarti peluangnya 3 per 36, dijumlahkan, jawabnya sama dengan 5 per 3. Contoh kedua anak-anak. Misalkan terdapat 12 kartu BRICS yang diberi nomor 1 sampai 12, ya kan? Oke, sebentar ya nak. Nih. Jika diambil sebuah kartu secara acak, maka peluang yang terambil kartu dengan nomor bilangan ganjil atau bilangan prima. Di antara 12 nomor tadi, ditanya kalau diambil satu secara acak, berapa peluang yang terambil tadi adalah nomor bilangan ganjil. Yang mana aja bilangan ganjil? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti N-nya ada 6. Kita beri nama NA sama dengan 6. Sedangkan yang kejadian bilangan prima, kita beri nama kejadian B. Ada berapa aja tuh yang bilangan prima? 2, 3, 5, 7, dan 11, maka NB-nya 5. Ingat ya, tadi 1 bukan bilangan prima ya. Oke. Maka A irisan B. Maksudnya yang kejadian A juga ada di B. Yaitu lihat coba. Tuh, ada 3, ada 5, 7 ada di A, ada di B, ya kan? 11 ada di A, ada di B. Jadi 3, 5, 7, dan 11. N-nya berarti NA irisan B sama dengan 4. Yang ada di A juga ada di B, itu namanya irisan, ya kan? Persekutuan, ada 4. Jika kejadian A dan B tidak saling lepas karena ada irisannya, maka ada rumusnya. Ibu klik dulu nih supaya nggak lupa. Tuh, jika kejadian A dan B tidak saling lepas, maka peluang kejadian A atau B terjadi adalah peluang A gabung B
Itu cara menulisnya. Cara membacanya, peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, maka untuk soal kita yang tadi, jika A dan B saling lepas, tidak saling lepas, ya karena ada irisannya, maka peluang muncul bilangan ganjil atau bilangan prima sama dengan peluang A 6/12, karena NA-nya ada 6 jumlah kartunya 12, dan peluang B yang primanya NB ada 5/12 dikurangi NA irisan B ada 4 diantara 12, maka jawabannya 7/12. Gitu anak-anak, paham lah, gampang Bu ternyata gitu ya. 3, 3, 4. Jadi kalau yang tadi peluang 2 kejadian yang saling lepas dan tidak lepas, kalau ini kejadian saling bebas, ya kan? Saling bebas stokastik. 2 kejadian disebut saling bebas jika terjadi kejadian pertama, terjadi atau tidak terjadinya kejadian pertama tidak tergantung terjadinya kejadian kedua. Kejadian A dikatakan bebas dari kejadian B jika terjadinya A tidak tergantung kepada terjadi tidaknya kejadian B. Paham? Oke. Misalnya dalam pelemparan 2 dadu secara bersamaan, kejadian munculnya mata dadu pertama tidak tergantung kepada munculnya mata dadu kedua. Iya dong. Ada 2 dadu dilempar undi secara bersamaan. Ini mau muncul angka 1, pengaruh nggak dengan kedua ini muncul angka 1 atau angka 2? Nggak pengaruh ya kan? Iya, karena ini bebas disebut 2 kejadian yang saling bebas stokastik. Berasal dari kata statistik sih. Jadi disebut 2 kejadian yang saling bebas stokastik, atau secara matematik langsung disebut, biasanya disingkat 2 kejadian saling bebas gitu ya. Jika 2 kejadian saling bebas, maka peluang terjadinya kedua kejadian tersebut sama dengan hasil kali peluang kedua kejadian. Ulangi. Jika 2 kejadian saling bebas, kamu yakinkan dia saling bebas, maka kalau ditanya berapa peluang terjadinya kedua kejadian, kalau terjadi kedua kejadian berarti dan dong, peluang terjadi A dan B, kira-kira gitu ya, sama dengan hasil kali peluang A dikali hasil kali peluang B, gitu ya. Oke. Nah, jadi jika 2 kejadian saling bebas, diulangi sama ibu tadi perjelas nih, terjadinya 2 kejadian tersebut sama dengan hasil kali peluang 2 kejadian, maka jika peluang kejadian A sama dengan PA, peluang kejadian B sama dengan PB, dan yakin bahwa kejadian A dan B adalah bebas, ya, maka peluang terjadinya kejadian A dan B, tuh kata dan ya, bukan atau. Jadi kalau atau tadi kejadian saling lepas, kalau dan kejadian saling bebas sama dengan dituliskan dengan lambang P A irisan B, tapi tetap dibaca peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B, gitu ya. Paham anak-anak? Kita lihat contoh. Di 2 dadu setimbang, dilempar secara bersamaan, dilempar undi secara bersamaan. Nah, tentukan peluang munculnya mata dadu pertama 4 dan mata dadu kedua 3. Nah, misalkan kejadian A adalah A adalah muncul mata dadu pertama 4, ya kan? Ya, ada berapa mata 4? Ada 1. Berarti peluangnya 1/6. Jadi PA sama dengan 1/6. Sedangkan yang B, mata dadu keduanya 3. Kan satu juga. Peluangnya 1/6 juga. Maka kalau ditanya berapa peluang muncul mata dadu pertama 4 dan mata dadu kedua ada 3, sama dengan dikalikan kan tadi kan, jadi 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Oke, nih boleh contoh kedua nih. Dari seperangkat kartu remi, tahu nggak kartu remi?
Boleh nggak main kartu? Boleh, jangan taruhan. Ya kalau main karena belajar, ya kan boleh dong, itu mengasah otak ya. Oke, ngomong-ngomong satu setnya ada berapa? 52 ya. Oke, sudah sering megang kartu, jokernya tidak dihitung ya, karena bukan untuk main judi, untuk belajar. Jadi kartunya ada 52. Nah, diambil 2 kartu, satu demi satu. Ini anak-anak harus jeli atau jelas ya membaca soal. Diambil 2 sekaligus atau diambil 2 satu demi satu, itu beda ya logikanya. Ini diambil satu demi satu tanpa pengembalian, dengan pengembalian beda. Jadi perlu dibaca di kalimat itu ya. Ini perlu digarisbawahi tanpa, nih tanpa dan satu demi satu. Tentukan peluang yang terambil, keduanya kartu as. Kedua-duanya kartu as. Oke, artinya yang pertama as dan yang kedua juga as. Kan 2 kali ngambil satu-satu. Nah, pertanyaan ibu, kalau satu set kartu itu ada berapa as? Ada berapa? 4. Berarti diantara berapa? 52. Berarti peluang yang pertama itu 4/52. Kalau tanpa pengembalian sudah dapat 1 nih as. Tinggal berapa as di dalam? 3, karena tadi kan 4. Tinggal berapa semua kartunya? 51, karena sudah diambil 1. Jadi pada saat pengambilan kedua, diharapkan as juga, berarti peluangnya 3/51. Paham ya? Oke, jadi tinggal dikalikan 4/52 kali 3/51 sama dengan 1/221 setelah disederhanakan. Oke. Ini 335 nih, materi 335 yaitu peluang bersyarat ya. Oke. Peluang bersyarat ini disebut jika 2 kejadian terjadi secara berurutan dan kedua kejadian tersebut tidak saling lepas tetapi saling mempengaruhi, maka kejadian tersebut disebut adalah kejadian bersyarat dan dilambangkan dengan P dalam kurung B setelah A. Jadi maksudnya nih kalau ditulis gini nih, dibaca peluang B setelah A artinya kejadian B terjadi setelah kejadian A terjadi. Jadi kejadian A dulu terjadi, baru dilanjutkan kejadian B. Maka ditulis B garis A setelah A. Nanti kalau kejadian B duluan, berarti A setelah B. Paham ya? Oke. Maka nih kita bahas yang pertama aja dulu. Jika kejadian B terjadi setelah A terjadi, maka peluangnya sama dengan peluang A irisan B per PA. Kamu dapat dari mana rumus ini? Lihat di buku paketnya ada ya. Ini karena tadi ini terlalu untuk menurunkan rumusnya ada di situ, baca aja. Ya, sekarang kita pakai aja penggunaan rumusnya. Jika kejadian A terjadi setelah kejadian B, maka peluang kejadian A disebut peluang kejadian bersyarat yang dinotasikan dengan jadi peluang A setelah B. Kalau tadi peluang B setelah A, peluang A irisan B per PA. PA yang jadi penyebut. Kalau peluang A setelah B, kejadian A setelah terjadi B, maka penyebutnya PB. Nih, peluang A irisan B per PB. Kalau di atasnya sih yang jadi pembilangnya peluang A irisan B dengan peluang B irisan A kan sama. Nah, yang perlu kamu amati adalah penyebutnya. Kapan PA di bawah? Jika kejadian A terjadi duluan. Kalau terjadi B dulu baru terjadi kejadian A, maka PB yang di bawahnya ya. Paham ya? Oke, satu contoh aja. Nah, nih 2 dadu setimbang dilempar undi secara bersamaan 1 kali. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, peluang bahwa dadu pertama sama dengan 1 adalah Nah, jadi yang mana duluan terjadi nih anak-anak? Tuh, dibaca ulang ya. 2 buah dadu setimbang dilempar secara bersamaan 1 kali. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1.
Jadi yang mana duluan terjadi? Yaitu yang kurang dari 4. Kejadian A, jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4. Yaitu apa? 1, 1, 1, 2, 2, 1. Kalau 1, 3 masih enggak? 1, 3 jumlahnya udah 4 itu. Ini kan tadi katanya jumlahnya kurang dari 4. Berarti hanya ada 3 di antara 36. Jadi peluangnya adalah 3/36 sama dengan 1/12. Kejadian B, kejadian mata dadu pertama 1. Kalau kejadian mata dadu pertama 1 itu kan ada 6 ya. 1, 1, 1, 2, 1, 3 sampai 1, 6. Ada irisannya enggak? Kejadian A dengan B. Ada dong, lihat tuh 1, 1 sama 1, 2. Ada di A, juga ada di B. Karena ada di A, ada di B, itu namanya irisan. Maka peluang B setelah A sama dengan peluang A irisan B dibagi PA. PA ya, karena kejadian A duluan ya. Nah, irisannya tadi ada 2 di antara 36 atau 1/18 dibagi peluang A 1/12. Jadi jawabnya 2 per berapa anak-anak? 2/3 ya. Oke. Paham ya? Oke. Nah, tinggal oleh-oleh buku PKS halaman 1.7 sampai halaman 1.9. EP dan EK-nya aja, tapi hanya nomor-nomor genapnya aja. Ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan. Kalau mau bertanya, tanya temennya. Cari di sumber lain, jangan diam saja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak. Salam sehat dari Bu Asima. Sekian dan terima kasih. Dadah.